kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online, masih tentang temanya HR Audit. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah mencoba melakukan audit, pertanyaan-pertanyaan audit untuk HR strategi. Nah, dalam modul video kali ini kita akan bicara mengenai audit untuk berbagai fungsi SDM lainnya. Ya. Pendekatannya sama, kita tampilkan best practices-nya, ya, tema-tema utama dalam best practice. Kemudian kita menanyakan kepada Anda, current level Anda, situasi atau implementasi Anda saat ini. Dari situlah kemudian kita bandingkan, ya, apakah gap-nya terlalu jauh antara best practice dengan kondisi saat ini yang Anda hadapi. Apakah sudah sebanding? Ya. Jadi mari coba kita lihat ya, di dalam slide berikutnya ini saya menjelaskan HR Management System Audit. Jadi itu adalah fungsi-fungsi utama dalam HR Management Mas ya, dari manpower planning, rekrutmen, setelah itu di training, setelah itu di evaluasi, performance management, kemudian ada reward management dan career management. Nah, kita mencoba akan melakukan manajemen sistem audit untuk 5 fungsi itu. Ya. Kita akan bedah apa sih best practice dalam 5 fungsi SDM itu, dan kemudian kita coba bandingkan dengan implementasi saat ini. Ya. Nah, mari coba kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Ini adalah best practices for manpower and recruitment. Ya, jadi di sisi kiri Anda itu adalah poin-poin best practice-nya, dan kemudian di sisi kanan implementasi saat ini, implementasi Anda saat ini atau your current level. Jadi yang pertama best practice-nya itu adalah proses perencanaan jumlah SDM dilakukan secara sistematis dengan melihat arah strategi perusahaan. Ya. Manpower planning dilakukan secara akurat sehingga tercipta produktivitas pekerja yang optimal, jumlah pekerja tidak kurang dan tidak berlebih. Setiap posisi telah memiliki kualifikasi yang jelas dan proses rekrutmen dilakukan dengan mengacu pada kualifikasi tersebut. Jadi 3 pertanyaan ini mencoba membedah Mas ya, bagaimana proses manpower planning di perusahaan Anda. Jadi kalau best practice itu mereka selalu melakukan analisa ya, kebutuhan jumlah tenaga kerja mereka ke depan seperti apa, dan itu dikaitkan dengan strategi bisnis. Ya, jadi biasanya perusahaan yang sudah mapan itu punya corporate plan, misalnya 3-year plan, 5-year plan. Jadi dalam 3 tahun itu mereka sudah proyeksikan juga jumlah tenaga kerjanya akan tumbuh seberapa besar. Kenapa tumbuh sampai 20% misalnya? Karena bisnis mereka diproyeksikan revenue-nya, omsetnya akan naik sampai 50% dalam 3 tahun ke depan. Jadi mereka sudah punya forecasting dalam 3 tahun ke depan, kita punya target revenue omset kita tumbuh 50%. Dan untuk mendukung tumbuh 50% itu jumlah tenaga kerja harus tumbuh 20% misalnya. Untuk menopang 30% pertumbuhan bisnis, 50% pertumbuhan bisnis, Anda butuh 20% pertumbuhan tenaga kerja. Tidak hanya jumlahnya saja, tapi bahkan juga posisi-posisi mana yang harus diisi dalam 3 tahun ke depan itu. Dan kemudian di breakdown per tahun. Dari situlah kita tahu kebutuhan manpower planning kita seperti apa dan kualifikasinya juga seperti apa. Jadi tidak seperti yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konvensional ya, dia tiap tahun mengisi ke user-usernya gitu ya. Jadi hanya tiap tahun. Kalau perlu ya sebaiknya lebih komprehensif ya, Anda bikin sampai 3 tahun. Jadi lebih komprehensif. Ya, kemudian setiap tahun dilihat, diupdate. Kemudian di slide berikutnya ini ya, proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Dan yang kelima, proses seleksi karyawan dilakukan secara independen dengan menggunakan alat ukur yang objektif sehingga dapat tersaring best candidate. Jadi itulah Mas ya, 5 best practices untuk mencoba melacak efektivitas manpower planning dan rekrutmen. Ya. Nah, Anda bisa perhatikan dari best practice 5 poin itu sejauh mana Anda sudah melakukannya sesuai dengan 5 poin tadi. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, saya mengajukan sejumlah pertanyaan audit di halaman 11 di slide berikutnya ini. Ya. Di slide berikutnya ini ada 3 pertanyaan ya, kunci. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana proses kebutuhan SDM dilakukan, perencanaan kebutuhan SDM. Apakah jumlah kebutuhan pekerja sudah pas dengan tuntutan pekerjaan? Ya. Kemudian bagaimana proses rekrutmen dan seleksi dilakukan? Apakah prosesnya telah berhasil merekrut kandidat terbaik? Bagaimana mengukur bahwa kandidat terbaik yang berhasil direkrut? Dan berapa lama proses rekrutmen dan seleksi dilakukan hingga tuntas? Ya, jadi yang pertama itu tadi, seperti tadi ya, bagaimana proses manpower planning Anda itu dilakukan. Apakah sudah ada, ya, meskipun hanya baru per tahun, atau tidak ada sama sekali.
Anda hanya ad hoc ya. Tiap bulan user Anda langsung minta-minta tanpa ada perencanaan di awal tahun. Ya, perencanaan yang tegas di awal tahun. Ya, perencanaan itu penting Mas ya, planning itu. Kadang-kadang banyak bisnis yang tidak punya planning bagus, jadi kebutuhan tenaga kerjanya itu serba mendadak. Ya, serba mendadak. Kalau Anda punya manpower planning proses yang bagus, itu Anda bisa prediksi berapa jumlah kebutuhan karyawan baru, dan Anda juga sudah memprediksi berapa yang akan keluar. Dari mana? Dari trend analysis. Ya, dalam video modul HR Management kemarin kita belajar juga mengenai trend analysis. Bagaimana dalam 3 tahun terakhir Anda lacak itu turnover karyawan di perusahaan Anda. Selama ini rata-rata misalnya turnovernya 10%. Dari situ Anda bisa memprediksi bahwa tahun ini Anda akan mendapatkan karyawan Anda keluar 10%. Jadi Anda sudah siap-siap. Ya. Ditambah kebutuhan karyawan baru. Misalnya ada 30 orang, ditambah 10% tadi. Jadi Anda sudah plot di awal tahun, ya, atau bahkan di Desember atau November itu sudah diplot bahwa tahun depan kita akan mendapatkan merekrut karyawan baru sekian di posisi-posisi ini. Jadi jelas Mas, ya, tidak ad hoc, tidak serba mendadak. Itu perencanaan yang buruk. Ya. Nah yang berikutnya juga bahkan kemudian Anda juga sudah yakin bahwa jumlah kebutuhan pekerja di kantor Anda itu sudah optimal. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kekurangan. Anda sudah melakukan workload analysis misalnya, analisa beban kerja. Sehingga beban kerja di berbagai departemen itu proporsional. Jangan sampai terjadi beberapa departemen kelebihan tenaga kerja, sebaliknya beberapa departemen lain kekurangan tenaga kerja. Ini timpang Mas, timpang. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu? Jadi manpower planning-nya itu sudah diawali dengan analisa beban kerja yang lengkap sehingga Anda tahu bahwa jumlah karyawan Anda itu pas. Ya. Jadi masing-masing departemen jumlah pekerjanya itu pas dengan beban pekerjaannya. Ya. Apakah Anda sudah melakukan itu? Ya, itu pertanyaan pertama Mas. Ya. Kalau ternyata tidak pernah melakukan itu, tidak ada proses analisa beban kerja, proses manpower planning-nya hanya serba mendadak, itu berarti maturity level Anda mungkin masih level 1 atau level 2, belum level 5. Ya. Nah yang kedua ini lebih banyak kita bicara mengenai rekrutmen ya, bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana mengukur kandidatnya. Nomor 2 ini sebenarnya juga tidak kalah krusial ini. Anda tidak hanya rekrutmen, tapi sebaiknya Anda melacak kinerja karyawan baru yang direkrut. Jadi perusahaan-perusahaan best practice itu mereka punya tradisi bahwa setiap tahun mereka melacak. Misalnya karyawan baru yang direkrut setahun itu ada 100 orang. 100 orang itu dilacak kinerjanya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang melacak kinerja orang baru itu sampai 1 tahun ke depan. Tidak hanya 3 bulan masa percobaan ya. Tapi setelah 6 bulan dilacak lagi, setelah 9 bulan dilacak lagi, setelah 12 bulan dilacak lagi. Dari situ mereka bisa punya data Mas. Karyawan-karyawan mana yang dari perguruan tinggi mana yang relatif bagus. Mereka sudah punya database. Alumni-alumni dari kampus mana yang kelihatannya bagus. Ya, mereka punya pattern, punya pola. Bahwa alumni dari perusahaan dari kampus ini rata-rata bagus kinerjanya. Ya. Atau misalnya mereka juga punya data bahwa kalau karyawan barunya itu dulunya aktif di organisasi, ketika masih mahasiswanya aktif di ekstrakurikuler, cenderung kinerja mereka juga akan lebih bagus. Misalnya, database itu mereka miliki karena mereka melakukan studi korelasi antara alat rekrutmen, background karyawan barunya dibandingkan dengan kinerja mereka. Kinerjanya didapat dari mana ya? Mereka survei 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan mereka survei ke user-user untuk melacak, memetakan apakah karyawan-karyawan baru yang kita rekrut itu kompetensi dan kinerjanya sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Seringkali banyak perusahaan yang mengujinya hanya dari masa percobaan. Kalau masa percobaan tidak lolos berarti ya jelek. Ya. Tapi kalau lolos ya sudah, dibiarkan. Kita tidak lagi melacak sampai 12 bulan ke depan. Nah kalau best practice melakukannya Mas. Ya. Kalau perusahaan yang tidak best practice ya mungkin tidak pernah melakukan. Bahkan yang 3 bulan masa percobaan ya juga tidak dilacak. Ya, itu tidak bagus. Ya, jadi kalau Anda mau efektif ya Anda pelan-pelan harus melacak. Jadi orang-orang rekrutmen itu jangan hanya rekrut. Mereka juga harus evaluasi. Apakah orang-orang yang mereka rekrut itu bagus nggak? Dan kemudian ditemukan polanya.
Apa sih yang membuat karyawan baru itu bagus? Apakah karena kampusnya? Apa karena aktivitas dia ketika masih mahasiswa? Atau pengalaman dia? Itu kan bisa dilacak, Mas, secara statistik. Ya, itu namanya best practice. Dan kemudian yang nomor 3 ini berapa lama? Ini sama ini, simple nih. Kalau perusahaan best practice ya mereka selalu melacak. Mereka punya durasi ya. Jadi mereka selalu melacak maksimal durasi untuk rekrut karyawan baru di posisi-posisi manajer ke bawah misalnya itu 45 hari. Tapi kalau manajer ke atas misalnya sampai 60 hari. Makin tinggi posisi kan makin sulit lah Mas mencarinya. Dan mereka punya database-nya. Mereka misalnya dalam 1 tahun merekrut 50 orang karyawan baru. Tiap orangnya itu kelacak itu berapa hari dulu durasinya sejak dari request ya sampai tanda tangan atau sejak fase mulai melakukan rekrutmen. Misalnya ada yang 30 hari sudah tuntas, ada yang 40 hari, ada yang 50 hari, ada yang 70 hari. Itu mereka semua punya database-nya, Mas. Dan kemudian di rata-rata ketemunya berapa hari. Nah, apakah perusahaan Anda melakukan itu? Tidak. Ya. Oh, tidak punya, Mas Yudi ya. Nah, itu berarti maturity level Anda dalam bidang rekrutmen masih rendah. Masih hanya sekedar rutinitas rekrutmen ya. Belum melakukan uji kompetensi tadi kinerja, dan yang kedua juga tidak melacak durasinya. Sebaiknya dilacak, mas-mas mbaknya ya. Tidak hanya durasinya dilacak, dan yang kedua juga kinerjanya dilacak sampai 12 bulan ke depan. Itu namanya best practice untuk rekrutmen. Jadi itu Mas ya, pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus diajukan ketika kita melakukan audit bidang rekrutmen. Sama, Anda jawab dengan apa adanya, sejujurnya praktek yang terjadi di perusahaan Anda sekarang. Yang Anda jelaskan secara naratif gitu ya. Dan kemudian nanti Anda bandingkan dengan best practice tadi, ada 5 poin. Ya. Jadi dari situ Anda bisa mengetahui berapa nilainya, nilai scoring auditmu berapa. 5 kah sudah efektif, atau baru 3 di tengah-tengah, atau bahkan cuma 2 atau bahkan 1. Ya. Itulah audit untuk fungsi rekrutmen. Ya, kita nanti akan lanjutkan dalam fungsi-fungsi berikutnya. Terima kasih.